Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya yang dimulai dengan nomor urutan 25, yakni Ahmad Rifai Lubis dengan nomor BP 20 10 61 20 03 dari Fakultas Peternakan jurusan Peternakan Universitas Andalas. Dengan nomor urut 26 yakni dengan nama Muhammad Dafa Khairi dengan nomor BP 20 10 83 20 08 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dengan nomor BP 27 atas nama Berdiano Meza dengan BP 20 10 61 30 62 Fakultas Peternakan jurusan Peternakan Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdiano Meza dengan nomor BP 2010 613062 dari Universitas Andalas jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan Kampus 1 Padang, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan guru dan dosen pengampu yaitu Pia Febriana SS M. Hum. Topik perkuliahan yaitu karya ilmiah. Di sini saya akan membahas mengenai definisi karya ilmiah dan jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu definisi karya ilmiah. Karya ilmiah atau biasa disingkat dengan karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah etika keilmuan yang dikukuhkan dalam dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya ilmiah sering juga disebut dengan tulisan akademis atau academic writing karena biasa ditulis oleh kalangan kampus, perguruan tinggi, seperti dosen dan mahasiswa. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelas, prediksi, dan pengawas. Selanjutnya itu pengertian dari karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Eko Susilo tahun 1995. Karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu serta sistematik penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua yaitu menurut Dwi Loka dan Riana. Karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Kemudian yang kedua yaitu jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada karya tulis ilmiah, merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematik penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Adapun di sini ciri-ciri dari karya tulis ilmiah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ciri-cirinya itu objektif. Keobjektifan ini nampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian siapapun dapat mengecek atau memverifikasi kebenaran dan kebahasaannya. Yang kedua yaitu netral. Kenetralan ini dapat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok.
Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca perlu dihindari. Yang ketiga yaitu bersifat sistematis, yaitu uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya pola urutan, klarifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur uraiannya. Yang keempat yaitu logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif dan deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, digunakan pola induktif. Sebaliknya, jika bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, digunakan pola deduktif. Yang kelima yaitu menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional seperti mengebu-ngebu, yaitu orang berkampanye, perasaan sedih seperti orang berkabung, perasaan senang seperti orang mendapatkan hadiah, dan perasaan marah seperti orang bertengkar hendaklah dihindarkan. Yang keenam yaitu tidak pleonastis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-katanya dan tidak terbelit-belit, langsung tepat menuju sasaran. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Bahasa yang penulis dan penggunanya harus sesuai dengan bentuk dan bunyi yang telah ditetapkan sebagai bahasa baku. Adapun di sini contoh karya tulis ilmiah seperti laporan penelitian, laporan khusus, laporan tinjauan, skripsi, tesis, disertasi, surat membaca, resensi, monograf, referat, dan habilitasi. Yang kedua yaitu karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah merupakan karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Atau sebuah penulisan yang menjadikan fakta dan fiksi dalam suatu tulisan dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analisis, karena sering dimasukkan karya tulis non ilmiah. Maksud dari karya tulis non ilmiah tersebut adalah karena jenis semi ilmiah memang masih banyak digunakan, misalnya dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, dan cerpen. Adapun di sini ciri karya semi ilmiah atau ilmiah populer yaitu yang pertama ditulis berdasarkan fakta pribadi, yang kedua fakta yang disimpulkan subjektif, yang ketiga gaya bahasa formal dan populer, yang keempat mementingkan diri penulis, yang kelima melebihkan sesuatu, dan yang terakhir usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Kemudian yaitu ada contoh karya ilmiah populer atau karya tulis semi ilmiah. Contohnya seperti artikel-artikel, resensi, resume atau ringkasan, dan sinopsis. Yang ketiga ada karya non ilmiah. Karya non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam hidup sehari-hari. Misalnya subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Adapun di sini ciri-ciri karya tulis non ilmiah. Yang pertama ditulis berdasarkan fakta pribadi, yang kedua fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, yang ketiga gaya bahasa konotatif dan populer, yang keempat tidak memuat hipotesis atau anggapan dasar, yang kelima penyajian dibarengi dengan sejarah, yang keenam bersifat imajinatif, yang ketujuh situasi didramatisir, yang kedelapan bersifat persuasif atau berupa ajakan atau bujukan pada pembaca, dan yang terakhir adalah tanpa didukung bukti.
Adapun di sini contoh karya ilmiah, karya tulis non ilmiah diantaranya adalah dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Itulah penyampaian saya selanjutnya mengenai contoh dari karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Dafa. Terima kasih kepada Saudara Meza. Pada subbab kedua saya akan mempresentasikan contoh dari karya ilmiah. Saya mengambil karya ilmiah dari penulis Syafri Dahani, yaitu pemanfaatan running text dalam mengatasi kemacetan menuju medan berhias. Di dalam karya ilmiah terdapat 9 hal pokok agar sistematika karya ilmiah dinilai baik. Yang pertama yaitu cover, yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima bab 1 pendahuluan yang subbabnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pada bab 2 yaitu pembahasan, subbabnya terdiri dari tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan atau hasil penelitian. Pada bab ketiga yaitu penutup. Di dalam subbabnya terdiri dari kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Apakah karya dari penulis Syafri Dahani ini mencakup 9 hal pokok tersebut? Kita mulai dari cover. Syafri Dahani menyatakan cover di dalam karya ilmiahnya. Selanjutnya terdapat kata pengantar sebagai bentuk terima kasih terhadap penyelesaian karya ilmiahnya. Lalu tidak terdapat halaman pengesahan dan daftar isi yang sangat vital di dalam kata pengantar, sehingga karya ilmiah yang ditulis oleh Syafri Dahani ini secara sistematika cacat. Kita lanjutkan. Pada bab 1 terdapat pendahuluan dengan subbabnya itu latar belakang. Di latar belakang adalah gambaran umum atau permasalahan umum yang terjadi sehingga menarik minat dari penulis untuk mengangkat tema tersebut ke dalam karya tulisnya. Pada subbab kedua yaitu rumusan masalah, yaitu hal-hal spesifik masalah yang ingin dicari solusinya untuk karya ilmiah ini. Yang ketiga tujuan. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. Dalam metode penelitian atau metode penulisan ini, Syafri Dahani selaku penulis menggunakan studi pustaka atau menggunakan data dokumentasi baik buku maupun video. Pada bab kedua yaitu bab pembahasan, yang subbabnya terdiri dari identifikasi masalah, analisis masalah, dan pada bab terakhir yaitu bab 3 penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dan terakhir daftar pustaka, referensi-referensi yang diambil oleh Syafri Dahani dalam menyelesaikan karya ilmiahnya. Jadi dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Syafri Dahani terdapat 2 kekurangan, yakni halaman pengesahan dan daftar isi. Selanjutnya kepada Rifai untuk mempresentasikan materi yang ketiga. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Ada 5 aspek. Yang pertama sistematika, diksi, ejaan, kata hubung, sifat. Pada karya ilmiah, sistematika ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan. Pada semi-ilmiah dan non-ilmiah, mereka punya sistematika tersendiri. Diksi, pada karya ilmiah,
formal, lugas, jelas, dan sangat mudah dipahami oleh pembaca nantinya. Pada semi-ilmiah formal, akan tetapi berbarengan dengan kata-kata yang populer. Pada non-ilmiah, sastrawi, atau berkias, atau juga populer. Ejaan pada karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah sesuai dengan PUEB. Kata hubung pada karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah sesuai juga dengan PUEB. Sifat pada karya ilmiah objektif dan faktual atau sesuai dengan fakta yang ada. Semi-ilmiah sesuai dengan fakta pribadi. Non-ilmiah persuasif atau imajinasi.